Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Sani Alfitria, NIM 307220010. Saya dari program studi Pemikiran Politik Islam semester 5. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi tentang ekonomi politik internasional. Ekonomi politik internasional adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara politik dan ekonomi dalam konteks global. Bidang ini berfokus pada bagaimana kebijakan ekonomi dan politik suatu negara dipengaruhi oleh dinamika global, serta bagaimana aktor-aktor internasional, negara, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional saling berinteraksi. Berikut adalah pembahasan tentang konsep utama dalam ekonomi politik internasional. Yang pertama, globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merujuk pada peningkatan interkoneksi ekonomi dunia yang ditandai dengan perdagangan bebas, arus investasi, dan integrasi pasar internasional. Globalisasi mempermudah distribusi barang, jasa, dan modal, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang. Yang kedua, peran negara dalam ekonomi global. Negara memiliki peran sentral dalam mengatur perekonomian domestik sekaligus berpartisipasi dalam sistem ekonomi global. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan, negara dapat mempengaruhi arus investasi internasional, perdagangan di lintas negara, serta aliran tenaga kerja. Namun, di era globalisasi, kedaulatan ekonomi negara seringkali dibatasi oleh kesepakatan internasional dan tekanan pasar global. Yang ketiga, teori dalam ekonomi politik internasional. Tiga teori utama dalam ekonomi politik internasional adalah liberalisme, merkantilisme, dan marxisme. Liberalisme menekankan pentingnya perdagangan bebas dan pasar terbuka. Merkantilisme berfokus pada kekuatan negara melalui proteksionisme. Sementara marxisme mengkritik ketimpangan yang dihasilkan oleh kapitalisme global. Yang keempat, institusi global dalam ekonomi internasional. Institusi seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia memainkan peran kunci dalam mengatur hubungan ekonomi antar negara. Mereka menciptakan aturan-aturan perdagangan, memberikan bantuan finansial, dan mendorong pembangunan ekonomi, meskipun seringkali dikritik karena bias terhadap kepentingan negara maju. Yang kelima, perdagangan internasional dan regionalisme. Perdagangan internasional menjadi pilar penting dalam ekonomi politik internasional, di mana berbagai negara menjalin hubungan ekonomi melalui ekspor dan impor. Selain itu, kemunculan regionalisme seperti Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA menunjukkan pentingnya kerjasama regional dalam menghadapi tantangan global. Yang keenam, ketimpangan ekonomi global. Ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang menjadi isu sentral dalam ekonomi politik internasional. Negara maju seringkali memiliki akses lebih besar terhadap teknologi, modal, dan pasar global. Sementara negara berkembang menghadapi hambatan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi mereka. Yang ketujuh, energi dan sumber daya alam. Persaingan global untuk sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral memainkan peran besar dalam dinamika ekonomi politik internasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam seringkali memicu konflik geopolitik dan memengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara penghasil dan pengimpor. Yang kedelapan, peran perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menjadi aktor penting dalam ekonomi politik internasional. Mereka seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar daripada banyak negara berkembang karena kemampuan mereka mengendalikan investasi, teknologi, dan pasar global. Namun, keberadaan perusahaan multinasional juga sering dikritik karena dampaknya terhadap lingkungan dan eksploitasi tenaga kerja. Yang kesembilan, ekonomi digital dan teknologi global.
Transformasi digital membawa dimensi baru dalam ekonomi politik internasional. Teknologi seperti e-commerce, blockchain, dan kecerdasan buatan menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti monopoli digital, perlindungan data, dan kesenjangan digital antar negara. Yang terakhir, krisis global dan respons ekonomi. Krisis ekonomi global seperti resesi 2008 dan pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana interdependensi ekonomi global dapat menjadi sumber kerentanan. Respons negara-negara terhadap krisis ini, baik melalui stimulus fiskal maupun kerjasama multilateral, mencerminkan pentingnya koordinasi internasional dalam ekonomi politik internasional. Baiklah, kesimpulannya adalah ekonomi politik internasional adalah bidang yang dinamis dan kompleks, mencakup berbagai isu yang melibatkan aktor lokal dan global. Memahami ekonomi politik internasional membantu kita melihat bagaimana keputusan ekonomi dan politik saling mempengaruhi dalam konteks dunia yang semakin terhubung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan dan kurang jelas penjelasan dari saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.